Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika kelas 4, yaitu penaksiran operasi hitung. Pada sebelumnya, kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk pecahan serta mengubah pecahan menjadi bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang kita belajar tentang penaksiran operasi hitung. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak diharapkan mampu untuk menentukan penaksiran operasi hitung dengan benar. Kita lanjut ya. Baik anak-anak, apa itu penaksiran? Penaksiran adalah perkiraan yang dilakukan dari hasil sebuah operasi hitung. Nah, untuk melakukan penaksiran ini, yang kita harus lakukan adalah menggunakan aturan-aturan pembulatan sehingga hasilnya bisa mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Mari kita simak penjelasan berikutnya ya. Baik anak-anak, kita lanjut lagi yaitu menaksir hasil operasi bilangan cacah maupun pecahan. Yang pertama ada pembulatan bilangan. Yang harus diperhatikan adalah pembulatan bilangan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat yaitu sebagai berikut. Pertama, pembulatan kesatuan terdekat. Langkah-langkahnya adalah jika angka persepuluhan kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka persepuluhan lebih dari atau sama dengan 0,5, maka dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh. Nomor 1, 6,1 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 6. Kenapa kok 6? Karena satuan di belakang koma itu kurang dari 0,5 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 6. Kemudian contoh yang kedua, 2,6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Kenapa kok 3? Karena satuan di belakang koma itu lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas yaitu menjadi 3. Jadi yang perlu diingat adalah kalau kurang dari 0,5 maka dibulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 0,5 maka dibulatkan ke atas. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjut lagi yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Langkah-langkahnya pun sama. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Ini puluhan ya. Perhatikan contoh. 32 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30. Kenapa kok 30? Karena satuan di belakangnya, puluhan di belakangnya itu angka 2 itu kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke yang terdekat menjadi 30. Kemudian contoh yang kedua adalah 78 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 80 karena 8 itu lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas ya. Jadi hampir sama ya dengan satuan terdekat tadi. Kemudian yang ketiga adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Langkah-langkahnya pun sama. Jika angka puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh. 244 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200 karena kurang dari 50 ya.
Kemudian contoh kedua, 572 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 600 karena 72 itu lebih dari 50 sehingga dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 50 dibulatkan ke bawah, tapi kalau lebih dari atau sama dengan 50 maka dibulatkan ke atas. Mudah bukan? Kita lanjut lagi, masih semangat bukan? Tadi sudah ada pembulatan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, sekarang pembulatan ke ribuan terdekat. Langkah-langkahnya pun sama. Jika angka ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 500, maka dibulatkan ke atas. Contoh, 1470 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Kenapa? Karena 470 itu kurang dari 500 sehingga dibulatkan ke bawah. Kemudian 3581 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 4000. Kenapa? Karena 581 itu lebih dari 500 sehingga dibulatkan ke ribuan terdekatnya menjadi 4000. Lanjut ke pembulatan pecahan biasa. Langkah-langkahnya juga ada dua. Yang pertama adalah jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dihilangkan atau dinolkan. Perhatikan contoh itu. Pecahan 3/9 memiliki pembilang 3 dan penyebut 9. Setengah dari 9 adalah 4,5. Bilangan 3 ini kurang dari 4,5. Jadi 3/9 dibulatkan menjadi 0. Jadi ingat ya nak, jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah dari penyebutnya maka dihilangkan atau dinolkan ya. Sekarang contoh yang kedua, jika pecahan memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya maka dibulatkan ke atas menjadi satuan. Perhatikan contoh pada gambar itu. Pecahan 5/6 memiliki pembilang 5 dan penyebutnya 6. Setengah dari 6 adalah 3. Bilangan 5 itu lebih dari 3 sehingga 5/6 ini dibulatkan menjadi 1. Jadi ingat ya, kalau pembilangnya lebih atau sama dengan setengah dari penyebutnya maka dibulatkan ke atas. Karena pembilang di situ 5 lebih dari setengahnya 6 tadi 3 sehingga dibulatkan ke atas. Jadi 5/6 dibulatkan menjadi 1. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kita lanjut lagi. Tadi pembulatan pecahan biasa, sekarang pembulatan pecahan desimal. Langkah yang pertama adalah jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Perhatikan contoh pada gambar itu. 2,71 dibulatkan sampai satu tempat desimal, hasilnya adalah 2,7 karena 1 itu kurang dari 5. Contoh kedua, 8,493 dibulatkan sampai 2 tempat desimal, hasilnya adalah 8,49 karena tiganya ini kurang dari 5 ya. Kemudian 16,8274 dibulatkan sampai 3 tempat desimal, hasilnya adalah 16,827 karena 4 ini kurang dari 5. Ingat ya, kalau kurang dari 5 maka angka tersebut dihilangkan. Kemudian langkah yang kedua, jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Contoh yang pertama, 6,27 dibulatkan sampai satu tempat desimal, hasilnya adalah
3. Diingat ya, kalau lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya itu ditambah 1. Kemudian contoh yang kedua, 9,589 dibulatkan sampai 2 tempat desimal, hasilnya adalah 9,59. Kemudian 20,5636 dibulatkan sampai 3 tempat desimal, hasilnya adalah 20,564. Ditambahkan 1 ya, karena lebih dari 5. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjut lagi anak-anak. Tadi sudah Bu Mega jelaskan tentang pembulatan pecahan biasa, pembulatan pecahan desimal. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pembulatan pecahan campuran? Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Mari perhatikan gambar di situ. Di situ ada contoh 3/5 dibulatkan menjadi 4. Cara menyelesaikannya gimana? Caranya adalah bilangan bulat yang di depan pecahan itu dikalikan dengan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilang, sehingga 3 dikali 5 ditambah 3 sama dengan titik-titik. 3 dikali 5 sama dengan 15, kemudian ditambah 3 sama dengan 18,5. Dan anak-anak harus ingat, kalau pecahan itu memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dihilangkan atau dinolkan. Tetapi jika pecahan memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas. Mari kita lihat di situ pecahan campuran 3/5, hasilnya adalah 18/5. Setengah dari 5 adalah 2,5. Sedangkan pembilangnya adalah 18, lebih dari setengah dari penyebut itu kan? Maka dapat disimpulkan yaitu dibulatkan menjadi 4. Jadi pecahan 3/5 dibulatkan menjadi 4. Paham ya anak-anak? Kita lanjut lagi yaitu tentang menaksir hasil operasi hitung. Dalam menaksir hasil operasi hitung ini ada 3 macam, yaitu taksiran bawah, taksiran atas, dan taksiran terbaik. Kita bahas satu-satu mulai dari taksiran bawah. Taksiran bawah ini atau taksiran rendah dilakukan dengan cara membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Kita perhatikan contoh berikut ini. Yang nomor 1 adalah taksiran hasil dari 5,3 dikurangi 2,7. 5,3 dibulatkan ke bawah menjadi 5. 2,7 dibulatkan ke bawah menjadi 2. Loh, kok bisa? Kenapa? Biasanya 7 dibulatkan ke atas. Karena di sini adalah perintahnya taksiran bawah. Jadi, walaupun di belakang koma itu lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah karena taksiran bawah. Jadi bisa disimpulkan 5,3 dikurangi 2,7 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian contoh yang kedua, taksirlah hasil pembagian dari pecahan campuran itu 91/2 dibagi 3, 2/5. Pecahan campuran itu diubah ke pecahan biasa, kemudian diubah lagi menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa sudah bisa ya, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, kemudian ditambahkan dengan pembilang. Jadi di situ 91/2, pecahan biasanya adalah 19/2. Kemudian dijadikan pecahan desimal menjadi 9,5. Kemudian 32/5 dijadikan pecahan biasa menjadi 17/5. 17/5 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 3,5, sehingga bisa disimpulkan 9,5 dibulatkan menjadi 9 karena taksiran bawah. 3,4 dibulatkan ke bawah menjadi
3. Jadi 91/2 dibagi 3 2/5 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sampai di sini paham anak-anak? Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah taksiran atas. Taksiran atas atau taksiran tinggi dilakukan dengan cara membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Dalam taksiran atas ini, walaupun nanti di belakang koma itu kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke atas karena perintahnya adalah taksiran atas. Perhatikan contoh di situ, taksirlah hasil penjumlahan 2,4 ditambah 10,8. 2,4 dibulatkan ke atas menjadi 3. 10,8 dibulatkan ke atas menjadi 11 karena perintahnya taksiran atas, maka walaupun di belakang koma itu kurang dari 5 harus dibulatkan ke atas. Jadi jumlah 2,4 ditambah 10,8 sama dengan 3 ditambah 11 sama dengan 14. Kemudian ada contoh yang kedua, taksiran hasil perkalian 2/5 dikali 2 3/4. 2/5 ini harus dijadikan pecahan desimal dulu ya. Ingat ya bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu membagi antara pembilang dan penyebutnya. Jadi 2,5 ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi 0,4, dibulatkan ke atas menjadi 1. Kemudian 2 3/4 dijadikan pecahan biasa dulu, kemudian baru diubah menjadi pecahan desimal, yaitu pecahan biasa dari 2 3/4 sama dengan 11/4, sedangkan pecahan desimalnya adalah 2,75, dibulatkan ke atas menjadi 3, sehingga 2/5 dikali 2 3/4 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Menaksir hasil operasi hitung yang ketiga adalah taksiran terbaik. Taksiran terbaik ini dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung sesuai dengan aturan pembulatan. Nah, di sini nanti kalau di belakang koma itu lebih dari 5 atau sama, maka harus dibulatkan ke atas karena taksiran terbaik. Kemudian kalau nanti di belakang koma kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah karena perintahnya adalah taksiran terbaik. Kita perhatikan contoh nomor 1. Taksirlah hasil dari 3,8 dikali 7,4. 3,8 dibulatkan menjadi 4 karena di belakang koma lebih dari 5 ya. Kemudian 7,4 dibulatkan menjadi 7 karena karena kurang dari 5. Sehingga diperoleh 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian contoh yang kedua, taksirlah hasil dari 8/4/5 dikurangi 4/3/10. Dari sini kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Jadi 8/4/5 pecahan biasanya adalah 4/4/5, diubah menjadi pecahan desimal menjadi 8,8 sehingga dapat dibulatkan menjadi 9 karena di belakang koma lebih dari 5. Kemudian 4/3/10 sama dengan 43/10, kemudian diubah menjadi pecahan desimal menjadi 4,3, dibulatkan menjadi 4 sehingga diperoleh 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, kita sudah belajar tentang taksiran bawah, taksiran atas, baik taksiran terbaik. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami ya tentang menaksir hasil operasi hitung. Baik, kita lanjut pada materi yang terakhir,
yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Perhatikan contoh itu. 1. Nadine membeli tas di sebuah toko. Nadine mendapat diskon 20%. Jika harga tas 92.000, maka berapa besar diskon yang diperoleh Nadine? Kita jawab ya. Besar diskonnya tadi adalah 20%. Kemudian dikali 92.000. Bentuk pecahan 20% adalah 20 per 100 dikali 92.000. Kemudian 20 ini dikalikan dengan 92.000 dulu, sehingga diperoleh 1.840.000 per 100. Ini artinya dibagi ya antara pembilang dan penyebut, sehingga diperoleh di situ nolnya Bu Mega coret, yang bawah dicoret, kemudian yang atas dicoret 2, sehingga diperoleh jawabannya adalah 18.400. Jadi Nadine mendapatkan diskon 18.400 dari harga sepatu tadi ya. Kemudian ada contoh yang kedua. Ayah membeli 6,5 kg buah jeruk. Sebanyak 2,3 kg buah jeruk diberikan kepada Linda. Berapa kilogram taksiran berat buah jeruk ayah sekarang? 6,5 dibulatkan menjadi 7 karena lebih dari 5 ya di belakang koma. Kemudian 2,3 dibulatkan menjadi 2 karena kurang dari 5, sehingga menghasilkan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi taksiran berat buah jeruk ayah sekarang adalah 5 kg. Baik anak-anak, Bu Mega sudah menjelaskan tentang penaksiran operasi hitung, mulai dari pembulatan satuan, puluhan, ratusan hingga ribuan, kemudian pembulatan dari pecahan biasa, pecahan desimal hingga pecahan campuran. Kemudian menaksir bilangan, yaitu ada taksiran atas, kemudian taksiran bawah, dan taksiran terbaik, hingga materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Bisa dipahami ya anak-anak? Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, minum vitamin, olahraga secara teratur. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.